Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dengan nikmat iman, nikmat Islam, untuk dapat hadir di majelis yang kita muliakan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini layak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita mengetahui bahwa hati bisa sakit, maka kita juga harus tahu bagaimana caranya menghidupkan hati yang sakit, yaitu dengan memberikan makanan, nutrisi yang cukup sehingga hati menjadi sehat. Hidupnya hati seseorang tentu lebih utama untuk diperhatikan, karena apabila badan sehat, badan akan membuat seluruh aktivitas menjadi lancar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir pada malam hari ini akan menyampaikan kultum tausiah dengan tema yaitu nutrisi makanan untuk menghidupkan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menangisin kematian seseorang, tetapi tidak ada yang menangisin kematian hatinya. Hidupnya hati seseorang lebih untuk diperhatikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 cara untuk menghidupkan hati yang sakit, yaitu yang pertama, zikir dan membaca Al-Quran. Zikir adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu dengan seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir juga kita ibaratkan seperti air bagi ikan. Apa jadinya ketika ikan kita keluarkan dari dalam air? Tentu jawabnya pasti mati. Zikir juga memberikan seperti tubuh kita memberikan asupan makanan. Apa jadinya ketika tubuh tanpa asupan makanan? Pasti akan mati. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah
ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan Allah turunkan Al-Quran sebagai penawar rahmat bagi orang yang beriman, sedang bagi orang-orang yang zalim Al-Quran hanya menambah beban kerugian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu istighfar. Istighfar adalah memohon ampun, maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Yang artinya apabila kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memohon ampun kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, nutrisi makanan yang dapat menghidupkan hati yang ketiga adalah doa. Doa yaitu memohon selain kepada Allah dengan meminta apa yang kita ucapkan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu jahannam dakhilin. Dan Allah berfirman, memohonlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dan bagi orang-orang yang sombong, Allah sangat murka kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, doa, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan nikmatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan tausiah pada malam hari ini yaitu yang pertama zikir dan membaca Al-Quran, yang kedua istighfar, dan yang ketiga dengan doa. Semoga kita semua dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan perintah dan larangannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.